Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Jundi Agustin. Saya dari jurusan S1 Keperawatan dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan artikel Case Report berjudul Asuhan Keperawatan pada Pekerja Catering Rumahan dengan Hipertensi Melalui Penerapan Pola Hidup Sehat. Di sini saya melakukan pengkajian di tanggal 29 Mei sampai 30 Mei 2026. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada data demografi, yaitu pasien Nyonya N umur 58 tahun, jenis kelaminnya perempuan, statusnya sudah menikah dan pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Lalu sukunya itu suku Sunda dan agamanya agama Islam. Dan dia mempunyai BPJS dan BPJS-nya terdaftar. Lalu di sini ada antropometri, yaitu ada tinggi badannya 155 cm, berat badannya 62 kg. Lalu hasil tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darahnya 140/80 mmHg, nadinya 84 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada di sini ada keluhan utama dan anamnesis okupasi. Nah, keluhan utamanya itu pasien mengeluh sering pusing terutama pada bagian tekuk sejak 4 hari yang lalu dan mudah lelah saat masak, badan pegel-pegel dan sakit pinggang. Nah, di sini anamnesis okupasinya yaitu yang pertama ada masalah tekanan darah. Di sini pasien sering pusing terutama pada bagian tekuk dan kepala terasa berat saat banyak pesanan catering dan memiliki riwayat hipertensi sejak lahiran anak pertama sampai sekarang. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah dengan hasil 140/80 mmHg dan meringis saat pusing muncul. Lalu aktivitas kerjanya lebih dari 8 jam per hari. Nah, di sini ada keletihan yaitu si pasiennya itu mudah lelah, sering bekerja sampai malam, tidur hanya sekitar 4 jam per hari. Lalu bekerjanya itu lebih 8 jam per hari. Aktivitas memasaknya dilakukan sambil berdiri dan berdirinya itu sangat lama. Selanjutnya ada pola tidur, yaitu pasien sulit tidur pada malam hari, sering terbangun saat tidur, tampak menguap saat diwawancara, dan mata tampak layu atau sayu, terus muka tampak lelah dan lama tidurnya hanya 4 jam per hari. Nah, di sini ada 3 tahap kerja berbahaya. Yang pertama, yang satu, persiapan bahan makanannya. Yang kedua, proses masaknya. Dan yang ketiga, yaitu pengemasan dan distribusinya. Oke, slide selanjutnya kita akan diagnosis keperawatan prioritas menurut SDKI. Di sini saya mengambil 3 diagnosa. Yang pertama yaitu ada perfusi primer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dengan kode D.009. Nah, di sini data subjektifnya pasien mengatakan sering pusing terutama pada bagian tengkuk, yaitu selanjutnya ada pasien mengatakan kepalanya terasa berat saat banyak pesanan catering, yaitu yang ketiga yaitu ada pasien mengatakan memiliki hipertensi dari sejak lahir anak pertama sampai sekarang. Nah, data objektifnya tekanan darahnya 140/80 mmHg. Terus pasien tampak meringis saat pusingnya muncul. Lalu aktivitas bekerjanya itu lebih dari 8 jam per harinya. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa prioritas kedua ada gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur ini berhubungan dengan stres pekerjaan atau beban kerja yang berlebihan. Dengan kodenya
D.0055. Nah, di sini data subjektifnya pasien mengatakan mudah lelah, pasien mengatakan sering bekerja sampai malam, pasien mengatakan tidur hanya 4 jam per hari. Nah, data objektifnya pasien tampak lesu, bekerjanya lebih dari 8 jam per hari, aktivitas memasak dilakukan sambil berdiri terlalu lama. Selanjutnya, diagnosa ketiga yaitu ada keletihan berhubungan dengan beban kerja berlebihan. Nah, di sini dengan kodenya D.0057. Di sini data subjektifnya, pasien mengatakan sulit tidur pada malam hari, pasien mengatakan sering terbangun saat tidur, pasien mengatakan hanya tidur sekitar 4 jam saja per harinya. Terus, pasien mengatakan memikirkan pesanan catering yang harus disesuaikan atau lebih tepat waktunya. Terus data objektifnya, pasien menguap saat wawancara, mata tampak sayu, terus pasien tampak lelah, dan lama tidurnya hanya 4 jam per hari. Oke, slide selanjutnya yaitu rencana keperawatan menurut Psiki. Di sini yaitu ada perawatan sirkulasi dengan kode I.02079. Di sini saya mengambil identifikasi faktor resiko, gangguan sirkulasi, anjurkan berolahraga rutin, anjurkan menggunakan obat penurunan tekanan darah, dan ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasinya. Nah, selanjutnya rencana keperawatan yang kedua yaitu adalah dukungan tidur dengan kode I.05174. Di sini saya mengambil identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, batas tidur siang, tetapkan jadwal tidur rutin, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, dan ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidurnya. Lalu yang terakhir ada ajarkan relaksasi non-farmakologis. Nah, selanjutnya rencana keperawatan selanjutnya yaitu ada manajemen energi dengan kode I.05178. Yang saya ambil yaitu identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, yaitu monitor kelelahan fisik dan emosionalnya. Lalu ada monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, serta sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulasi. Oke, selanjutnya kita ke inovasi ergonomis dan mekanisme kerjanya. Nah, di sini ada inovasi ergonomis yang diterapkan pada Nyonya N ini adalah penggunaan alas duduk atau kursi kecil saat proses pengemasan makanan dan istirahat singkat di sela pekerjaannya, serta peregangan otot atau stretching setiap 1-2 jam kerja. Lalu ada mekanisme kerjanya yaitu menggunakan kursi kecil membantu mengurangi beban pada punggung, pinggang, tungkai akibat berdiri terlalu lama. Nah, sementara itu peregangan otot ini dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan mencegah kelelahan pada kerjanya. Lalu dikombinasikan kedua intervensi tersebut membantu meningkatkan kenyamanan kerja pasien, mengurangi keluhan muskuloskeletalnya, serta mendukung pengendalian tekanan darah dengan menurunkan stres fisik selama bekerja. Nah, selanjutnya yaitu ada implementasi keperawatan. Di sini saya mengambil 2 hari. Hari pertama di hari Jumat, tanggal 29 Mei 2006. Di sini ada diagnosa pertama yaitu perfusi primer tidak efektif dengan kode D.009. Saya melakukan pengukuran tekanan
darah, mengidentifikasi faktor resiko hipertensi, memberikan edukasi tentang hipertensi dan komplikasinya. Selanjutnya kita mengedukasi diet rendah garam dan rendah natrium. Nah, yang terakhir mengajarkan kebutuhan minum obatnya. Lanjut kita ke diagnosa kedua, yaitu gangguan pola tidur D.005. Terus di sini saya melakukan mengidentifikasi kebiasaan dan masalah tidur pasien, memberikan edukasi pentingnya kualitas tidur, dan menganjurkan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan menganjurkan mengurangi aktivitas kerja menjelang tidur. Nah, selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu ada keletihan dengan kode D.0057. Di sini saya melakukan pengidentifikasi penyebab kelelahan, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, menganjurkan istirahat di sela-sela aktivitas kerja. Hari kedua, pada tanggal 30 Mei 2026, di sini diagnosa pertama saya perfusi prepare tidak efektif dengan kode D.009. Di sini saya melakukan pengukuran ulang tekanan darah, mengevaluasi kepatuhan minum obatnya bagaimana, dan mengevaluasi pembatasan konsumsi garamnya gimana, memberikan penguatan tentang pola hidup sehatnya. Nah, selanjutnya ada diagnosa kedua, yaitu gangguan pola tidur dengan kode D0055. Di sini saya melakukan mengevaluasi kembali nih perubahan pada pola tidur pasiennya. Terus mengajarkan teknik relaksasi sebelum tidur, mengajarkan menghindari kopi atau teh pada malam hari. Nah, selanjutnya diagnosa terakhir yaitu keletihan D0057. Di sini saya melakukan evaluasi kembali tingkat kelelahan pasien dan mengajarkan peregangan leher, bahu, punggung, dan tungkainya, dan menganjurkan pengaturan waktu kerja dan istirahatnya. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi sumatif pada format SWOT. Di sini ada diagnosa pertama, perfusi prepare tidak efektif. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan pusing sudah jarang dirasakan dan kepala terasa lebih ringan. Dan objektifnya, tekanan darahnya 130/80 mmHg, pasien tampak lebih rileks, pasien mampu menjelaskan kembali diet rendah garam, dan pentingnya minum obat secara rutin atau teratur. Terus asesmennya perfusi prepare tidak efektif itu masalah teratasi sebagian, dan planningnya intervensi dihentikan dan intervensi dilakukan secara mandiri oleh klien di rumahnya. Lalu ada diagnosa kedua, yaitu gangguan pola tidur. Subjektifnya, pasien mengatakan tidur lebih nyenyak dan tidak sering terbangun pada malam hari. Lalu pasien mengatakan sekarang lama tidurnya meningkat menjadi sekitar 6 jam per malamnya. Terus objektifnya, pasien tampak lebih segar, frekuensi menguapnya berkurang. Terus asesmennya, gangguan pola tidur masalah ini sebagian teratasi, dan planningnya dihentikan tapi dilakukan secara mandiri oleh klien nanti di rumahnya. Nah, selanjutnya diagnosa ketiga, yaitu keletihan. Subjektifnya, pasien mengatakan badan terasa lebih segar dan tidak mudah lelah seperti sebelumnya. Terus objektifnya, pasien tampak lebih aktif, tidak lesu, dan mampu melakukan aktivitas sehari-harinya dengan lebih baik. Terus asesmennya, keletihan masalah teratasi sebagian dan planningnya itu dihentikan, tapi dianjurkan pada klien untuk dilakukannya secara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu ada simpulan dan Knowledge. Knowledge ini asuhan keperawatan hipertensi berbasis pola hidup sehat dan modifikasi ergonomi sederhana pada pekerja catering rumahan yang aplikatif, berbiaya rendah, dan mudah diterapkan tanpa mengganggu aktivitas kerjanya.
Nah, di sini kesimpulannya yaitu yang pertama, ada 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu perfusi privat tidak efektif dengan D.009. Selanjutnya ada diagnosa kedua, gangguan pola tidur dengan kode D.0055. Selanjutnya ada diagnosa terakhir yaitu keletihan dengan kode D0057. Nah, diagnosa keperawatan ini ditegakkan berdasarkan hasil pengajian dan analisis data sesuai SDKI. Selanjutnya, yang kedua yaitu intervensi efektif dan praktis. Di sini saya melakukan edukasi diet rendah garam, manajemen energi, relaksasi napas dalam, stretching, pengaturan waktu tidur, dan penggunaan kursi saat pengemasan makanan, dan terbukti mudah diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-harinya. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu hasil evaluasi 2 hari. Nah, ketiga masalah keperawatan ini teratasi sebagian ditandai berkurangnya keluhan pusing, meningkatnya kualitas tidur, berkurangnya kelelahan, serta meningkatnya kepatuhan pasien dalam menerapkan pola hidup sehat dan pengendalian hipertensi. Baik, presentasinya sudah selesai dipaparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.